TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala LLDIKT. Kita berkaitan dengan bagaimanakah produktivitas gitu ya para pengajar, kemudian anak muda di masa COVID. Karena kita ketahui bersama bahwa COVID ini kan dampaknya luar biasa, ada penjarakan sosial yang kemudian ini membuat kita menjadi sedikit terbatas geraknya. Dan kita mewawancarai Prof. Inengah Dasi Astau. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Bagaimana Gatra? Sehat walafiat, astungkaro. Tetap semangat nih saya. Tetap semangat. Prof, kalau kita bicara tentang masa COVID ini kan masa penjarakan sosial gitu ya. Ada produktivitas yang menurun. Nah, bagaimana dengan Prof sendiri? Kalau saya memaknai bahwa COVID ini saya anggap adalah musibah, dan di balik musibah itu ada berkah. Ya. Yang paling menjadi kata kunci saya selama COVID ini adalah bagaimana kita healthy, happy, dan harmoni. Jadi harus sehat, harus bahagia, dan harus harmoni. Harmoni artinya menyeimbangkan segala neraca kehidupan kita, dan ini adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Tidak boleh kita langsung bersedih, menyerah, susah, payah, lelah, dan kalah. Kita harus menjadi pemenang terus. Oleh karena itu, maka di dalam kehadiran COVID ini, work from home dan stay at home, maka saya selama 2 bulan mencoba untuk mengajak semua anak-anak saya untuk mengarang buku. Sehingga dalam tempo 2 bulan saya menghasilkan 5 buku bersama anak-anak saya yang saya sudah bisa persembahkan, dan salah satunya buku saya adalah ini yang sudah dibahas yang kedua kemarin di BI dengan hadirnya seluruh Indonesia untuk membedah buku saya ini yang disebut dengan 3K dalam menunjukkan mimpi besar pemimpin. Jadi masih ada 4 buku yang sedang sekarang, yang sudah 2 sudah cetak selesai, yang 3 sedang proses dalam pencetakan. Sehingga saya rasa di masa COVID kita harus produktif, di masa COVID kita harus efektif, di masa COVID kita harus selektif. Tidak boleh kita ngawur, tetapi benar-benar produktif. Ada 5 buku, Prof, ya? Dalam 2 bulan? Ada 2 bulan. Buku ada 5. tentang apa saja ini? Pertama, buku saya yang saya bikin adalah Secercah Sinar Lentera di Tengah Kegelapan Menghadapi COVID-19. Saya ulangi, Secercah Sinar Lentera di Tengah Kegelapan Menghadapi COVID-19. Buku yang saya kedua adalah ini, 3K. Kemauan, kemampuan, keberanian, wujudkan mimpi besar pemimpin. Ini wajib dibaca oleh pemimpin yang sedang berkuasa atau sedang memegang jabatan atau sedang menjadi pemimpin atau yang belum menjadi pemimpin. Wajib dibaca karena bahasanya ringan. Yang ketiga, buku saya adalah tentang legacy pandemi COVID-19 antara musibah dan berkah. Ini juga bisa dibaca oleh orang-orang supaya mereka lebih besar nyalinya, lebih besar semangatnya. Karena kalau kita banyak punya sahabat, tentu banyak punya kerabat. Kalau kita ingin jadi orang hebat, jaga betul itu martabat. Ini penting untuk menjaga martabat kita supaya jadi orang hebat. Bukan berarti kita menunggu orang membilang kita hebat. Mari kita ciptakan diri kita hebat. Karena menunggu orang lain untuk kita mengatakan hebat, lama sekali tidak dapat-dapat. Mari kita ciptakan diri kita menjadi orang hebat. Walaupun tidak diakui, tak apa-apa. Yang penting buktinya, buku saya dalam 2 bulan ada 5 buku. Lalu buku yang keempat adalah buku tentang strategi marketing radikal tanpa radikalisme. Ya, jadi judulnya adalah Strategi Marketing Radikal Tanpa Radikalisme. Ini adalah untuk merecovery ekonomi setelah pasca COVID. Jadi para pengusaha, siapapun yang berkenan baca buku saya nanti itu, karena bukunya juga simpel, sederhana, tidak berbelit-belit, tapi enak. Karena apa? Itu adalah saya berikan jurus bagaimana strategi marketing radikal tanpa radikalisme nanti setelah pasca COVID untuk merecovery ekonomi. Lalu buku yang kelima adalah berbisnis dengan 6M. Cara simpel dan cepat menjadi wirausaha. Jadi saya berikan berbisnis dengan 6M. Cara simpel dan cepat menjadi wirausaha. Jadi itu yang saya buat buku bersama anak-anak saya, beserta juga 1 orang dari UNUD, 1 orang juga dari ITB Bali, Pak Dadang saya ajak bergabung untuk membuat buku. Jadi dalam waktu 2 bulan saya menerbitkan 5 buku, dan jujur saya akui buku ini hanya kurang dari 3 hari saya bikin. Kalau Pak Ibu boleh percaya atau tidak, nanti kalau tidak percaya hadir ke rumah saya berikan strateginya. Ada sekitar 78 halaman, ini hanya 2,5 hari. Boleh Bapak Ibu baca. Kalau Bapak Ibu menemukan kelemahan dan kekurangan, silakan buku tandingan dibuat. Jangan lama-lama dibahas buku saya. Jangan diejek-ejek, nanti kalian habis energinya. Bikin buku tandingan supaya melengkapi kekurangan dan kelemahan buku saya. Saya rasa demikian. Baik, 5 buku dalam waktu 2 bulan, luar biasa.
Prof, kalau kita orang Bali nih Prof, gimana melihat dalam masa Covid ini? Apakah Prof melihat kita orang-orang Bali ini penuh semangat atau terpuruk Prof, kalau Prof melihatnya? Saya melihat Semeton Bali, SDM Bali sudah luar biasa. Dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dari aspek kreativitas, sebenarnya Semeton Bali ini sudah luar biasa. Sekarang yang diperlukan oleh Semeton Bali, terutama generasi muda ini apa? Motivasi agar mau bergerak, agar semangat mereka tumbuh. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda tidak punya semangat, tidak akan bisa maju. Walaupun Anda mempunyai apa saja, kalau tidak Anda semangat, tidak punya. Jadi lihat saya, umur saya sudah 60-an, tapi semangat saya terus seperti anak 17 tahun. Karena dengan semangat, itu adalah energi kita tumbuh. Dengan semangat, kita menjadi orang yang progresif, orang menjadi produktif, orang menjadi dinamis. Kalau kita menyesal di rumah, menepi, menyendiri, akhirnya kita apa? Sendiri. Lama-lama kita apa? Sakit hati sendiri. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan semangat kita untuk berkarya. Yang penting, apapun karya orang, sejelek apapun karya orang, pasti ada manfaatnya bagi kita. Karena perlu saya jelaskan kepada Semeton Bali, ilingang niki satu tetiang niki. Jangan sering-sering menyalahkan orang lain. Kalau Semeton Bali sering-sering menyalahkan orang lain, maka investasi kesalahan semakin banyak dalam hidupmu, sementara investasi kebenaran tidak ada dalam hidupmu. Lama-lama hidupmu disfungsional, karena terlalu banyak investasi kesalahan yang kamu simpan. Makanya setiap orang harus diapresiasi, dihargai dengan baik-baik. Saya seperti Tindo Sidin, saya apa yang dikerjakan orang, saya bilang bagus, karena kita adalah menumbuhkan energi positif. Jangan energi negatif, ngejek aja. Ngejek lebih gampang dari memperbaiki. Ingat itu. Apakah termasuk juga jangan mengejek kebijakan-kebijakan pemerintah? Karena kan banyak yang nyinyir ini Prof. Iya. Kebijakan ini salah katanya. Kebijakan itu salah. Gimana Prof melihat orang Begini, yang nyinyir ini Prof? kalau kita berhadapan dengan pemerintah, kalau kita berhadapan dengan ruang publik, kita tidak boleh hanya menyalahkan saja. Tadi, kalau menyalahkan aja semua orang bisa. Belajarlah dari teori produksi, dari input, proses, output, dan outcome. Kalau kita misalnya menemukan pemerintah ada yang kurang, berikan masukan pakai data dan informasi. Jangan ngomong tanpa data dan informasi. Setelah kita ngomong, ini loh, lalu solusinya kayak apa? Kalau udah tahu, kita berikan solusi kepada pemerintah, nanti apa? Outcome-nya apa? Kira-kira dampaknya kepada masyarakat apa? Itu namanya orang yang baik. Jangan hanya bisa menyalahkan seperti tadi. Semakin banyak kau menyalahkan, semakin banyak investasi kesalahan yang kau miliki. Investasi kebenaranmu semakin berkurang. Jangan nyinyir, jangan meboyo. Mari kita tunjukkan diri kita bahwa kita memiliki sekecil apapun, yang penting menjadilah orang one step ahead, atau setapak selangkah lebih maju. Jangan jadi orang mundur, itu udah bagus. Semeton Bali semua punya potensi kayak begitu. Silakan lanjutkan perjuangannya. Baik, Prof, kalau Bali ini kan sangat tergantung dari pariwisata. Nah, pariwisata sekarang sudah, nggak tahu saya, sudah bahasanya mau titik nadir atau sudah mati. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi ini, Prof? Ya, banyak yang petani begini, gimana, Prof? Terhadap pariwisata ini sebenarnya ada musibah dan ada berkah. Seperti buku saya. Jadi kehancuran atau dapat dikatakan penurunan pariwisata ini akibat COVID, itu adalah fakta, itu adalah musibah. Berkahnya apa? Akibat COVID ini kita kontemplasi, merenung kita semua merenung apa yang ada yang salah yang dulu-dulu, apa yang keliru dulu-dulu. Mari kita perbaiki. Dulu kita mengabaikan pertanian, sekarang mari kita pertanian kita optimalkan. Banyak lahan kosong, banyak lahan tidur. Mari kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Jadi semua musibah pasti di balik itu ada berkahnya. Terpenting bagaimana kita cerdas dan cermat memandang mana berkah itu. Itu yang paling penting. Kalau begitu apakah nanti setelah pasca COVID kita harus lebih memperhatikan pertanian dan sedikit mengabaikan pariwisata, atau tetap dengan mengadakan pariwisata tapi kemudian pertanian dilupakan? Pembangunan di segala sektor, primer, tersier, sekunder, atau di sektor yang lain, sosial, ekonomi, dan budaya tidak perlu kita tiadakan, tidak perlu saling meniadakan. Konsep saya adalah konsep harmoni, harus seimbang. Pertanian dengan pariwisata harus seimbang, sosial dengan budaya harus seimbang. Semua harus seimbang, karena kita mengenal namanya apa yang disebut dengan keseimbangan. Yang di Bali dikenal dengan Ruo Benede, seimbang antara hitam dan putih, seimbang antara siang dan malam, seimbang antara skala dengan skala. Jangan pernah membuat tidak keseimbangan, karena dengan keseimbangan hidup kita tenang. Mana pernah ada orang berlayar di samudra, kalau tidak seimbang tidak tenggelam. Maka orang yang melakukan sesuatu yang pincang, unbalancing, maka dia tenggelam.
Oleh karena itu Bali ini harus dibangun dengan seimbang sehingga Bali tidak akan pernah tenggelam apabila mengikuti teori Rio Benedo itu, yaitu keseimbangan skala dan skala hitam putih, siang malam pagi sore seimbang. Saya paling menekuni teori keseimbangan, sustainable and balancing, ini yang paling penting. Oke. Satu lagi Prof, tentang kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID. Kalau menurut Prof, adakah yang perlu diperbaiki atau sudah bagus atau seperti? Saya melihat apa yang dilakukan oleh gubernur kita Pak Wayan Koster, apa yang dilakukan oleh duet maut ini antara Pak Waksoter dengan Cok Aceh, saya rasa sebagai sebuah penghargaan yang luar biasa. Orang luar sudah menghargai, presiden menghargai, apalagi kita. Kita ini sangat bersyukur. Orang banyak memprediksi Bali ini luar biasa, ternyata masih bisa landai-landai saja. Itu artinya pemerintah kita sudah jago, sudah mantap, dan sudah benar-benar tap untuk menangani kasus ini. Terhadap beberapa kelemahan sedikit, itu adalah biasa. Karena tidak mungkin semuanya sempurna. Karena sempurna itu milik Ide Yang Widiwasa. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, Provinsi Bali maupun Kabupaten Kota, seluruh Bali sudah bagus-bagus. Lanjutkan Bupati, Wali Kota, Gubernur, lanjutkan terus. Saya senang melihat Anda, saya suka melihat Anda dalam hal menangani COVID. Jangan pernah berhenti berbuat. Silakan kita dukung sepenuhnya. Saya selaku sedang mengendalikan perguruan tinggi, kapan diminta siap membantu untuk bagaimana kita menuntaskan COVID dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam memerdekakan Republik ini adalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Indonesia merdeka. Kita juga dalam tempo sesingkat-singkatnya COVID harus kita hilangkan dari Bali sehingga pariwisata, pertanian, jasa, semua aktivitas masyarakat Bali baik sosial maupun budaya hidup lagi. Itulah yang namanya pembangunan yang berkelanjutan dan berimbang. Saya sangat mengapresiasi pemerintah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa apa yang sudah Prof sampaikan, sangat penuh semangat, dan tentu ini juga kita apresiasi, sudah produktif, sudah memberikan masukan, dan mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh pemerintah sehingga kita seperti yang Prof sampaikan tadi betul-betul bisa segera merdeka dari COVID ya Prof ya. Betul. Baik, terima kasih. Terbebas. Sekali lagi. Demikian Bali Postok kali ini dengan Prof. Nengah Dasya Astawa, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saya tutup dengan semoga badai COVID ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bali Postok berikut.